ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Kembali lagi di kelas teknik dirgantara. Kali ini kita membahas dinamika terbang. Kenapa? Karena ini menjadi basic dari ilmu teknik dirgantara ya. Jadi kita mengetahui bagaimana pesawat itu bergerak, apa acuan-acuan pesawat itu, sikap dari pesawat tersebut seperti itu, dan bagaimana pesawat itu untuk sustain for flight gitu ya, untuk bisa bertahan untuk terbang seperti itu. Kembali dengan saya Rido di kelas TD 111 dinamika terbang. Nah, pertama dinamika terbang ini membahas dinamika dari perubahan aliran udara ya. Jadi karena pesawat itu dengan adanya aliran udara sehingga pesawat itu bisa terbang. Jadi ada kecepatan relatif terhadap pesawat itu sendiri, udara terhadap pesawat itu sendiri yang memberikan gaya yang cukup agar pesawat mempunyai gaya angkat lebih besar atau sama dengan gaya berat. Nah, kalau kita lihat dari komponen gaya yang tercipta ini, lihat tercipta momen dan juga gaya angkat. Ini airfoil. Ini kalau dilihat dari samping, jadi ada sayap, dilihat dari samping, kita potong dua dimensi, itu adalah airfoil. Jadi airfoil ini adalah profil yang dapat menciptakan gaya angkat. Jadi kalau airfoil ini terbalik, gaya yang diciptakan lebih ke gaya yang turun gitu ya, atau downward force. Nah, gaya ini yang menghasilkan beda distribusi tekanan sehingga menciptakan perbedaan gaya dan momen yang nanti kita lihat force apa saja yang tercipta dari gerak-gerak pesawat seperti itu. Dan prasyarat kelas ini merupakan subbab kinematika ya, jadi kecepatan, perpindahan, ada sumbu gitu, dan juga gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini adalah gaya yang bekerja pada sayap. Saya ambil dari buku J.D. Anderson. Jadi airfoil mempunyai namanya kriteria sudut serang atau angle of attack. Ini sangat umum, yaitu adalah saat angin udara bertemu seperti ini, mempunyai gaya angkat misalnya X. Saat sudut datang seperti ini, gaya yang dilihat seperti ini akan menciptakan gaya yang lebih besar, jadi lebih dari X seperti itu. Apabila seperti ini akan lebih kecil, dan ini tergantung pada profil. Jadi CL itu coefficient of lift dari suatu penampang atau suatu sayap itu tergantung dari bentuknya. Sehingga saat misal ada sayap Boeing 737 butuh sudut 0,2 derajat untuk steady flight. Namun mungkin saat Airbus A340 dia butuh 0,3 derajat. Tapi belum tentu yang mana lift lebih besar, tapi yang cukup untuk flight atau pesawat tersebut. Nah, selain dari gaya angkat yang tercipta, ada gaya hambat. Jadi ada kelembaman dari benda yang jika seperti ini, kalian menyalakan hair dryer terhadap muka Anda, ada rasa ingin ke belakang, dan itu adalah gaya kelembaman yang diciptakan. Nah, gaya ke belakang ini adalah gaya hambat gitu. Jadi kalian menghambat dari udara yang harusnya air dryer jalan seperti itu ya kan, gitu kan? Itu adalah free stream velocity. Nah, karena muka Anda ini tertahan gitu ya. Jadi itu ada gaya hambat. Nah, gaya hambat ini gaya yang linear dari arah kecepatan, dan lift adalah gaya yang tegak lurus. Sehingga saat pesawat bentuk seperti ini, udara dari sini tetap liftnya bentuknya seperti ini. Jadi tegak lurus dari kecepatan datang, dan juga drag. Namun nanti kita bisa readjust sehingga kita tahu bagaimana gaya yang benar-benar ke sumbu Z negatif di atas dan juga sumbu X negatif ke belakang. Jadi kita tahu sebenarnya berapa sih gaya yang harus kita lawan, seperti itu. Nah, gaya yang bekerja pada pesawat bukan hanya lift dan drag, namun juga thrust dan weight. Jadi weight adalah gaya yang dibawa oleh bobot pesawat gitu ya, berat pesawat. Dan gaya thrust ini adalah gaya yang melawan gaya hambat tersebut. Jadi saat pesawat terbang,
kita sadari ada engine di samping kanan dan kiri, kadang bisa ada 2, atau misalnya pesawat kecil engine-nya di belakang 2, atau 1 di depan. Nah, ini adalah untuk melawan gaya hambat tersebut. Jadi pesawat kan besar ya, dan gaya hambatnya pun besar, tidak seperti manusia. Namun gaya hambat pesawat itu sangat diminimalisir dengan bentuknya. Makanya dibilang mobil yang bentuk aerodinamis ya itu adalah yang low drag, jadi low gaya hambat gitu ya, hambat udaranya kecil. Nah, dengan adanya thrust kita bisa melawan gaya drag ini sehingga minimum equal, sehingga saat pesawat lagi ingin terbang steady flight, no acceleration, tidak ada percepatan, kecepatan tetap, thrust harus sama dengan drag. Apabila thrust lebih kecil, akan ada perlambatan. Jika thrust lebih besar, akan ada percepatan. Sehingga ini yang menyebabkan pesawat bisa mempercepat kecepatannya atau juga memperlambat. Dan begitu pula juga dengan climb. Jadi saat pesawat baru terbang, climb, jadi menanjak ya, menanjak climb itu, lift itu harus lebih besar daripada weight. Jika sama, pesawat tidak akan terbang, akan melayang, sebutannya melayang, gitu ya. Jadi akan terbang, akan menanjak itu karena lift lebih besar. Biasanya 1,3 ya, kayak load factor-nya tidak terlalu besar, 1,3. Dari 1,3 lipat dari gaya berat. Kemudian pesawat ini untuk mengetahui sikapnya dan geraknya, kita harus mengetahui namanya TAK. Jadi ada tata acuan koordinat yang digunakan untuk menjadi acuan. Biasanya umumnya dibagi 3, yaitu ada TAK benda, ya, TAK benda. Nah, ini berubah sesuai dinamika pesawat. Jadi TAK benda itu difix terhadap pesawat. Ada TAK bumi difix terhadap bumi, jadi tidak bisa berubah gitu ya. Logikanya bumi kan tidak berubah karena kita sangat kecil relatif. Jadi bumi itu fix, TAK yang fix, dan TAK angin berubah sesuai arah kecepatan kita pesawat gitu. Jadi kecepatan datang dan juga arah pesawat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini belum ya. Jadi ini harusnya alfa negatif ya. Maaf ini belum diperbaiki. Nah, jadi saat kita mempunyai, jadi ada sudut XW, XB dan XG ini. XW ini adalah wind, XB ini body, biasanya XG ini gravity. Jadi XG adalah TAK bumi, B adalah TAK benda, dan W adalah TAK angin. Nah, kenapa sih ada seperti ini? Nah, ya, untuk kita lanjut saja. Dan TAK benda atau TAK angin, ya. TAK benda atau TAK angin merupakan sudut serang yang tadi kita sebut di awal. Jadi dilihat, jadi ini adalah sudut positif ya. Jadi pesawat terbang kan ada wind direction dan juga arah dari pesawat tersebut. Jadi sudut yang dibentuk seperti ini, wind direction ini merupakan alfa positif. Gitu. Jadi alfa positif yang menyebabkan nanti lift juga mempunyai tegak lurus ya dengan XW. Jadi sudut ini dibentuk oleh TAK angin terhadap TAK benda. Jadi alfa ini positif. Kalau kita bisa lihat rotate-nya. Jadi saat alfa misalnya datang dari atas atau pesawat lagi tegak, itu alfanya yang dilihat dari sayap itu negatif seperti itu. Jadi untuk mendapatkan lift positif, wind itu datang dari bawah. Nah, kalau TAK benda dan TAK bumi adalah sudut pitch. Nah, sudut pitch ini adalah salah satu sudut sikap dari pesawat. Jadi saat pesawat lagi tegak, itu biasa umumnya dibilang pitch up gitu ya. Jadi lagi pitch up nih kita. Nah, pesawat ini terhadap TAK atau acuan bumi. Nih, jadi benda yang ya seperti kalau kita seperti ini berarti kita mendongak. Nah, ini adalah pitch up kalau dari pesawat seperti itu. Lanjutnya adalah sudut tanjak. Nah, sudut tanjak ini merupakan wind terhadap gravitation. Jadi saat pesawat lagi menanjak, ini ada jadi vektor kecepatan. Berarti alfa ini negatif ya. Kalau kita bisa lihat XB-nya lurus, ya kan, dengan XG juga lurus, maka alfa negatif, but gamma positif. Jadi sudut tanjak, ya, sebutnya path of flight. Jadi flight path-nya tegak. Jadi pesawat lagi terbang ke atas gitu ya. Jadi vektornya. Jadi kalau pesawat lagi terbang lurus saja, XW positif 0 biasanya dianggapnya sudut tanjak 0, pitch juga 0. Namun
alfa belum tentu zero gitu. Jadi kita bisa saja alfa itu datang dari rada bawah gitu. Seperti itu. Jadi XW ini kan win terhadap XG ya. Jadi pesawat bisa saja rada tegak. Jadi ada pitch ya, ada pitch positif, alfa negatif mungkin, dan tapi gamma karena pesawatnya steady flight lurus zero seperti itu. Nah ini gambarnya masih salah, ini harusnya alfa negatif. Jadi udah kita recap ya bahwa TAK ini memberitahu sikap dari pesawat. Jadi alfa itu digunakan untuk mengetahui kecepatan relatif. Jadi alfa indikator. Jadi saat alfa lebih tinggi terhadap kecepatan relatif kita lurus, kita mengetahui kecepatan kita sebenarnya berapa. Seperti itu. Jadi ada alfa reader. Mengapa penting juga alfa ini adalah mengetahui sudut serang ini sangat penting sehingga kita tahu saat kita apabila nanti hingga mau stall gitu ya. Jadi alfa indikator juga memberikan warning apabila alfa terlalu tinggi. Jadi pesawat itu bisa stall. Stall itu adalah saat alfa bisa sampai di atas 12 derajat, 13 derajat. Mengapa? Karena saat sayap dikenai oleh udara yang sangat maksudnya jadi gini. Kalau udara mempunyai alfa yang tinggi, sudut serang sangat tinggi, udara itu tidak akan melekat di penampang, namun akan ada terjadi separasi. Nah, separasi ini yang ditakutkan karena akan menghilangkan gaya angkat. Nah, saat menghilangkan gaya angkat, pesawat bisa jatuh. Makanya ada yang stall, pesawat tidak bisa recovery dan kecelakaan atau accident. Itu terjadi karena saat lagi stall, pilot itu salah menggunakan malah meningkatkan thrust. Saat engine di bawah, dia akan makin naik, makin besar lagi angle-nya. Harusnya dia pitch down, dia harusnya bawah. Jadi turunkan sudut alfa itu. Jadi biar pesawat mempunyai sudut yang relatif yang sama. Jadi pesawat ini bisa saja saat lagi terbang lurus, tapi kecepatan vektornya ke atas. Jadi pesawat terbang ke atas, bukan lurus gitu ya, kecepatan ke atas. Ini tergantung dari bagaimana awalnya pesawat itu bersikap seperti itu. Jadi saat lagi ternyata dia liftnya tinggi, vektornya ke atas, ya dia akan terbang ke atas. Namun karena pesawat diciptakan sesophisticated itu, sehingga dia akan adjust. Jadi saat ada itu dia akan adjust. Jadi pesawat saat udah belok, dia akan mempunyai kestabilan untuk kembali lurus. Seperti itu. Nanti kita belajar di kestabilan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.